Tuhan Yesus Iya, gimana sih Bapak? Ya terus berapa hari Pak kalau tahu? Bapak kalau nanti saya kasih tahu mau ngikut Tuhan Yesus? Iya, saya mau ikut ke pasar Pak. Ya. Iya, berapa hari Pak? Bapak mau ke pasar gimana? Enggak jelas, muter-muter Bapak. Dia mau beli daging Pak. Ini hari mau. Udah ke pasar aja dulu beli daging. Iya udah. Jangan bahas-bahas iman orang dulu. Kalau Ya, di pasar Bapak. Pak daging 1 kilo berapa harganya Pak di pasar daging 1 kilo? Daging sapi bukan daging yang lain, daging sapi. 1 kilo berapa ya Pak? Siapa tahu Anda tahu gitu. Waduh. 130.000. Oh, udah turun harga ya dagingnya ya. Tuh, saudara Anda tahu itu. Enggak mau ikut Pak beli daging Pak, bareng-bareng kita. Halo Bu. Pak Halo Bu mah nggak. Iya Pak, ya. Kenapa sih Anda ngambekan? Maksudnya ngambek apa sih? Iya ini ngambek digedein. Tadi saudara Bapak itu udah menjawab. Enggak yakin dengan harga yang saudara Bapak itu katakan tadi, gimana? Jadi Yesus itu berapa hari mati Pak Tuhan Anda itu? Bapak mau kalau saya kasih tahu Bapak mengikut Tuhan Yesus? Iya tuh, iya. Coba berapa hari Pak? Mau benar ikut Tuhan Yesus? Kalau Iya saya berapa kasih tahu. hari? Bapak ini gimana sih Pak lama-lama ini saya lagi merokok nih Pak. Berapa kali Pak? Saudara. Ini Pak, lo kok Tuhannya ada 2 ya? Satu mati, satu tidak. Anda yang mengatakan itu kan? Kalau saya katakan seperti iman saya, Tuhan saya itu satu. Ya kan ada Bapa, ada Yesus Pak, ada 2. Itu kan menurut Anda. Ya kenyataannya begitu. Menurut Anda kan itu kan? Kenyataannya di Bible tertulis begitu Pak. Di Bible tertulis begitu. Iya, Bapa yang mengutus aku, nah, dialah yang mengatakannya. Nah, gitu. Berarti Bapak sebagai umat Muslim percaya dengan Bible saya. Cie, tepuk tangan saudara. Bukan percaya Pak, tapi dipakai untuk menabok congor Bapak. Karena selama Nah, ini Bapak terus- jarang baca. Terus kenapa Bapak mengatakan Tuhan saya itu 3? Iya Bapak putra Saya Roh Kudus tanya- ya, betul Pak. Bapak Saya putra. tanya sesuai dengan Bible saya. Berarti Bapak percaya Bible saya, nggak Iya, percaya berat- dengan iman Anda sebagai berat- Muslim, saudara. Berarti Tuhan ada 3 Pak. Tambah 1 lagi, makan 3 ngaku 1 Pak. Menurut siapa itu? Menurut Bible Pak. Oh, berarti Bapak kan percaya dengan Bible saya. Tepuk tangan, saudara. Kan dibaca Pak. Artinya tertulis di sana Tuhanmu 3. Akui Pak, tanda tangan dulu. Bapak Handi ini percaya dengan Bible saya. Pak, Dia ternyata, Pak dia Logo, ternyata. ini sebenarnya Anda ini gejala awal apa yang gejala awalnya adalah Pak? Siapa tahu kita bisa bantu gejala awal. Mungkin pernah keserimpet waktu kecil atau pernah jatuh dari pohon atau apa gitu Pak gejala awal. Coba cerita Pak, siapa tahu kita bisa kasih solusi gitu. Waduh. Coba buka rekapnya aja dulu, pernah nggak mengalami apa gitu Pak? Mungkin pernah kesetrum apa-apa gitu. Atau mungkin keseleo. Coba Pak ceritain gejala awalnya apa. Coba mana tadi lanjut dulu, tanya gejala awalnya apa gitu loh. Pak Alogo, gejala awalnya apa Pak Alogo? Pak Alogo, gejala awalnya gimana ini Pak? Pusing-pusing, Gimana, Kopi? mual, muntah. Ya, mungkin atau keracunan apa? Keracunan rumput, keracunan debu, Keracunan anggur apa asam gimana? gitu. keracunan anggur asam. Gejala awalnya gimana Pak Alogo? Aman Pak? Pak, waduh. Udah berserak Bang Andi, udah berserak udah dia. Aja lah Pak, kan kita ini orang baik mau bantu gitu loh. Makanya. Misalnya Bapak Alogo mau kembali dirawat, insya Allah kita bisa bantu kok masalah penanganannya apa, biayanya berapa gitu loh. Yang penting kan Bapak sembuh dulu. Gitu loh. Kira-kira apa Pak gejalanya Pak?
Mungkin bisa dirujuk ke Jakarta misalnya Pak, ya kita bantulah. Sumber waras masih nampung kok sumber waras. Gimana Kalau Pak? gue bicara dong. Iya, kenapa? Nanya kenapa, dia nanya kenapa. Gejala awalnya itu gimana Pak Alogo? Kok bisa kayak begini? Batuk dia. Pernah kesetrum kah, kesambar petir kah, apa? Jatuh dari lantai berapa gitu? Oh, awalnya apa? gejala awalnya batuk, bintik-bintik terus membesar. Bisul dong. Dia lagi di Iya. luar ini dia. Gak nyambung dia kayaknya. Ini markir dia, markir. Coba Yudi tuh, Yudi. Menghujat, ujung-ujungnya menghujat. Apa Lah, sih kok- nih orang? Nggak nyambung, memang dia gejala awalnya apa ya? Kok bisa gitu sih, telingamu kok terlalu jauh sih? Saya kesini, telingamu ke sana, ini gimana sih? Anda yang nggak nyambung. Anda membahas Rambut dulu, saya. sebentar. Alego sebentar. Sabar saudara. Pak Yudi. Kelihatan dia Bang masih muter Yudi ini. Oh, masih muter ya? Iya. Ya udah Pak Logo, tadi apa? Bahas Bible? Saya belum bahas Biblemu sama kamu, ini gimana sih? Saya dari tadi tuh nanya kamu gejala awalmu apa? Saya belum bahas Biblemu, wey. Anda kan melanjutkan pertanyaan si Handi yang tadinya membahas tentang kepercayaan atau keyakinan. Tiba-tiba Nah, Anda bertanya tentang gejala. Aduh. Terus minta ditanya apa? Aduh, Berarti saya nggak bahas kacau. Biblemu kan? Saya nanya gejala kan? Kacau. Yang bergejala Anda sebenarnya kacau. Iya, terus biar nggak ketawa dia. Terus biar nggak bergejala, ditanyain apa dong? Ditanyain apa? Kan nggak boleh nanya gejala. Terus ditanyain apa nih anaknya nih? Oh, menurut informasi Mbak Natali dia korban pinjol ternyata. Oh, korban pinjol. Ya ndak kaget lah kalau dia korban pinjol, Bang Handi. Makanya dia nggak pulang ke rumah, takut. Makanya nginep di jalan dia berkelana 7 sudah ini. Itu kan di jalan kan dia. Tuh. Oh iya, di jalan terus dia. Mudah-mudahan aman, selamat dari sambaran truk. Itu Ande itu, Ande. Coba disapa dulu. Ande. Ande, selamat sore, Ande. Ah, udahlah, berisik lah. Ada anak kecil. Lanjut, Bang Andi. Ditanya Pak itu gejala awal itu. Dia nggak mau ditanyain itu. Dia mau langsung dikasih kopi resep. Obatnya apa? Kalau kita kasih data Bible, dia bilang kita percaya Bible-nya. Padahal Bible-nya sendiri nabok dia gitu loh. Sekarang Anda kan sebagai umat muslim. Bahas dulu tentang Al-Qur'an Anda. Udah sering Pak, Gitu. dari kecil kita belajar Al-Quran. Terus Udah sering, Pak. ngapain Anda membahas ini? Nggak bahas nanya Tuhan, nggak bahas, cuma nanya kepada Anda gitu loh. Oke, saya jawab ya. Iya jawab. Kalau saya jawab, jangan Anda menjelaskan lagi. Kagak. Oke, Tuhan saya satu, Allah. Saya Loh, Allah itu- pengikut Yesus. Loh, Bukan gitu. menjelaskan. Berarti dua dong, Allah sama Yesus. Berarti dua Bukan dong. Dua. menjelaskan. Dia tanya kenapa nangis? Kacau Anda. Bentar. Tadi katanya Tuhan, nggak mau Iya, iya, iya. menjelaskan. iya yang nggak dijelasin. Aku cuma mau kamu yang jelasin. Tuhannya siapa? Allah. Ya, bukan Allah ya, Allah. Iya, Tuhannya Allah, bani terjemahan. Iya, Tuhannya Allah. Berarti bukan Yesus ya, Allah. Tuhannya Allah ya, Allah. Iya. Tuhannya Allah. Bukan Yesus. Aku nanya ini, bukan Yesus ya? Saya pengikut Yesus. Iya, kalau pengikut Yesus berarti nggak nyembah Yesus ya? Ya, saya kan percaya dan yakin terhadap Yesus, makanya saya pengikut Yesus untuk memuliakan nama Allah. Oh, untuk memuliakan nama Allah, kamu ngikut Yesus. Berarti yang jadi Tuhan Allah, bukan Yesus. Karena Ya, kamu mengikut Yesus.
seperti Anda sebagai pengikut Muhammad juga. Oh iya, saya pengikut Nabi Muhammad. Karena saya pengikut Ya. Nabi Muhammad menyembah Allah, saya menyembah Allah. Yesus Ya menyembah udah. Allah. Kamu Saya menyembah menyembah Allah. Allah. Bukan nyembah Betul. Yesus. Betul, bukan nyembah Yesus. Lah, kenapa? Betul kan? Salah. Makanya menyembah itu dalam arti apa dulu kan? Menyembah berarti kan menuhankan, betul? Kamu menyembah dia sebagai Tuhan kan? Betul. Siapa yang Tuhan? Nah, Allah apa coba- Yesus? Enggak, terapkan dulu arti menuhankan itu seperti apa, biar nanti teman-teman enggak pada kacau Arti pikirannya. menuhankan ya menyembah Tuhan. Siapa yang siapa yang Hah? kau jadikan Tuhan? Menuhankan itu Apa? ya siapa? Kok apa-apa diem dulu. Oke, Menuhankan izin, itu. izin, Ya, silakan, Dian Kak Natali. Benny. Alego, di mute dulu sebentar, Alego. Tian, monitor Tian. Ini diskusi sama Tian aja nyambung. Si Tian ini. Ya lanjut. Mm-mm. Segala urusan kepada dia itu namanya Loh. menuhankan. Menuhankan pakai definisi apa ini kamu? Menuhankan aja tuh tadi yang aku bilang itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan tuh jelas loh, sama kayak di KBBI. Apa artinya? Ya menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, mempertuhankan, menuhankan. Mengikuti. Bukanlah. Menuhankan Bukan. itu yang menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, itu namanya menuhankan. Ini kok harus belajar bahasa Indonesia dulu. Ini ya memang ya Oten ya. Kayaknya dulu aku bukan waktu Oten mengikuti. waktu aku jadi Oten nggak begitu-begitunya bego juga gitu loh. Ada bahasa Indonesia tuh masih paham aku. Kak Natali, Ah, mungkin pertanyaannya gini kali Kak Natali. Bang Alogo, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, kan ada suara dari langit, suara Bapa. Terus ada burung merpati yang berupa Roh Kudus, dan ada Yesus yang sedang dibaptis oleh Yohanes. Tuhannya Bang Alogo yang mana? Itu tadi Anda sudah menyebutkan di sana. Udah Anda baca kan? Iya, Tuhannya mana, Bang? Berarti Yang kan ada suara tiga dari yang langit. disebutin. Ada Kan yang ada Tuhan di tiga. langit, ada yang dalam bentuk burung merpati, ada yang lagi di sungai. Yang mana yang Tuhanmu? Anda kan sudah membaca, mungkin ya berarti Anda sudah mengerti. Loh. Kalau sesuai dengan kepercayaan saya. Tapi karena kepercayaan Anda berbeda, Kok malu makanya ya? Kok Anda komplain. malu ya? Kita nanya nggak ada yang komplain, itu pertanyaan. Tuhannya yang mana? Kok malu sih? Tadi udah bolak-balik saya tanya, saya jawab. Gimana Anda? Ya udah, lebih simpel pertanyaannya deh. Bapak Tuhan, Allah Bapak Tuhan bukan? Allah Bapak Tuhan bukan? Allah, Iya, Tuhan bukan dia. Allah, Iya Tuhan bukan, dia Tuhan bukan. Tuhan dong, jelas. Oke, Roh Kudus Tuhan enggak? Yang dalam bentuk merpati itu Tuhan enggak? Roh Kudus dalam bentuk merpati waktu Yesus dibaptis. Itu Tuhan bukan? Macet. Macet. Macet guys. Macet guys, beserak guys, beserak. Serak ya. Serak kan, macet kan, macet. Makanya jangan kebanyakan gitu loh, bingung kalian kan ditanyain. Ini permintaan juga di bawah 21 ini ya. Muslim semua apa ada yang oten ya? Coba yang oten-oten coba dinaikin. Ini yang mana oten aku nggak tahu nama-namanya ini. Kadang oten pakai nama-nama muslim juga, ini bingung ini ya. Ya, untuk Aduh. saudaraku yang Kristen di bawah tapping, yang sudah multi tapping di bawah biar bisa dinaikkan sama Kak Natalia. Yang Kristen typing yang minta naik, yang Kristen. Apa sih kalian mute nggak jujur? Siapa yang nge-mute? Nih, kuundang dia buka mic-nya ya. Congornya dibuka, congor, mulutnya dibuka. Ayo alogo, muncungnya dibuka, muncung lagi. Mic-nya dibuka. Udah kuundang ya.
Ayo, mic-nya dibuka. Kita ini nunggu jawabannya dia. Ngapain juga di mute? Aku tunggu kok jawabannya. Dikira nggak? Buang-buang waktu nunggu jawaban. Buang-buang waktu. Udah 50 tahun aku nunggu nih. 50 tahun kemudian. Belum juga dia jawab. Macet dia. Beserak dia. Beserak dia guys. Beserak. Mister Media. Oh yo, Mister Media. Kobeni ini coba Kobeni ini siapa yang Kristen sih? Mr. Media. Kristen ini dia. Mr. Media. Onyo, Onyo nih kayaknya Kristen dia. Onyo. 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 Pergi udah. Onyo ya, Onyo masih ada. Kirain Onyo yang pergi. Onyo. Kenapa sih naik diem ya? Tapi minta permintaan. Di Masih muter? Bang Andi, iya masih muter. Alogo juga jangan mute aja lah, kau jadi berhala lo di sini, hei. Alogo buka dulu mic-mu, hei. Wani-wani naik meneng-meneng, macet meneng ya, Kuculuk ayo dibuka mic-nya. Dibuka dong. Ini nggak ada mic-nya. anten yang waras apa ya? Nggak ada lagi yang begini apa ya? Makanya. Anak Mars. Jauh sekali dia anak Mars. Dari planet yang lain nih dia. Anak Mars. Anak. Nak. Aduh. Aduh, beserak. Nggak ada kah oten-oten yang mau naik nih? Turunkan Alogo, dia cuma mau report gitu ya? Dia suka nge-report ya? Masa nge-report ya? Jangan-jangan dia mati? Masih hidup kah dia? Dia mati apa masih hidup ya? Aduh. User. Aduh. Aduh, Musik. si user ini Tadi ada buka rolling turun dia. kok ini ya kameraku kok lap kenapa ya? Sinyal kah? Ini logo kenapa dia begini, kesian terguncang dia ya? Terguncang kayaknya dia meninggoy kayaknya Bang Handi, meninggoy kayaknya dia. Dia udah sadar bahwa Tuhannya itu manusia, sadar dia. Gara-gara tadi habis di absen Bang Handi, kan ada Allah Bapa, ada Roh Kudus jadi merpati, ada Yesus di sungai. Nah, di absen itu langsung meninggoy dia kayaknya. Ya udah Ibu. Ajar ngomong. Wih, kenapa marah-marah sih? Oh, Alogo masih hidup. Yang aku bilang meninggal itu Alogo, soalnya dia nggak ngomong. Kok marah? Istrinya jangan-jangan bukan ya? Oh, bukan ya? Kenapa? Oh, masih hidup. Tepuk tangan dulu lah. Aku kira tadi kau meninggoy, Bang Alogo. Lah kok di mute terus Mbak Caroline yang marah. Kirain kau bilang aku. Ibu Caroline jangan suka marah-marah lah. Ini Santai tante aja. kayaknya tante Dia jangan bilang dendam lah sama. kau itu loh, ya marah lah. Kan saya nanya. Kan tuannya Ibu Caroline yang meninggal 3 hari. Bentar, tapi tadi yang saya bilang meninggoy itu bukan Tuhannya loh. Kok tersinggung ya? Yang saya bilang tuh Alogo dan saya nanya, jangan-jangan Alogo meninggoy. Saya nggak bahas Tuhannya Anda loh meninggoy apa enggak. Terlepas memang ada data ya Tuhan mau meninggal ya. Tapi saya tadi nggak Meninggal bahas pun itu. dia, tapi dia naik ke sorga, dia hidup pada hari yang ketiga, terus naik ke sorga. Kau siapa? Oh, begitu. Ya, Terus waktu dia meninggal yang jadi Tuhan siapa? Kasih tepu, buka mic dong. Kalau kasih tepu ini orangnya cerdas loh, buka mic dong. Ayo dong. Ini udah bukan main. Dia udah ngomong dari tadi kok Beni. Aduh kok Buka Beni. mic lagi, buka kamera. Sorry, buka kameranya Kalau dong. saya buka kamera, semuanya juga buka kamera lah. Nggak usah Oke. lah. Oh, iya. Oke. Ibu Caroline ini orangnya baik, orangnya santun kok.
pernah diskusi juga sama saya orangnya baik, Baiklah dia. wanita Saking baiknya soleha. saking baiknya Bu Caroline itu nggak pernah dia jatuh dari pohon loh. Saking baiknya. Ya silakan dibuka kameranya, Ibu. Ya udah, Ibu. Caroline. Ya ibu-ibu yang lanjut berdua, yang lain laki diem. Ibu-ibu berdua, silakan. Kenapa Pak? Siapa tadi yang manggil saya, siapa tadi? Saya yang manggil. Bukan cowok tadi, kok bukan cowok, cewek. Oh, yang cowok. Oh, dia maunya sama yang Saya. cowok, bukan yang cewek. Saya Benny Bu. Oh, Benny. Assalamualaikum, Iya. Benny. Waalaikum Ibu. Tak keren Benihin. Iya bener. Benihin itu pendeta loh. Saya Benny Lim. Ya, ada bahasa apa ini? Lanjut Ko Beni, dia pengen ngobrolnya sama Ko Beni. Lanjut kok. Misalnya tadi ini, logo ini nggak bisa nentuin Tuhannya 1 atau 3. Ada Bapak, Putra, Roh Kudus. Makanya bingung dia menghitung, akhirnya dia pingsan. Gitu loh Ibu Caroline. Siapa yang bisa? Begitu. Itu sebelah dua logo. Ada Bapak, ada Putra, ada Roh Kudus. Dia bilang 1 padahal 3. Bingung dia ngitungnya gitu. Oh, kalau kamu ada berapa, Hendy? Kamu ada berapa? Saya 1 orang. Nah, kamu ada rohmu nggak? Ada, Ada jiwamu nggak? ada, Ada tubuhmu nggak? ada. Nah, kamu berapa? 1. Ya udah, sama. Oh berarti Yesus Tuhanmu punya darah. Punyalah. Punya gigi juga. Darah Yesus kok menghapus dosa kami. Darah Yesus. Oh berarti Tuhanmu itu ya laki-laki anaknya Maria itu. Oleh darah Yesus. Jangan nyanyi dong. Jangan nyanyi dong. Jangan nyanyi lah. Kesaksian kita. Jangan nyanyi dong. Diskusi lah, jangan nyanyi. Kuasanya di Aduh. Di mute lah kalau Nyanyianmu nyanyi. tuh gak ada datanya, mendingan gak usah nyanyi ya. Pikiran nyanyiannya ada datanya dari Bible, ngaco nih memang, gak usah nyanyi lah di sini. Kita diskusi pakai data. Oh udah aku. siapa kau? Betina ular betina kau ya? Caroline, Ibu Bentar, dia Caroline. marah sama aku Bang Andi sebentar. Waduh. Dia kayaknya seberapan sama aku. Dia bilang aku betina. 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 Bukannya kau yang Ya. betina? Kau kan dari jenis apa? Jenis apa kau? Kunarion. Kau dari tadi Kan apa kau kau? yang Siapa betina. Siapa Kan kau? kau yang betina. Siapa kau? Aku mantan penyembah manusia. Aku mantan penyembah manusia. Kau Mantan penyembah siapa? manusia. Kau siapa? Tuhan kau siapa Mantan penyembah sekarang? manusia. Masih penyembah manusia? Siapa kau sembah? Juma. Enggak lah, mantan penyembah manusia. Kalau naik tolong telinga dikorek dulu. Telinga dikorek, bersihkan, jangan kesurupan, jangan kejang-kejang, jaga kesehatan ya. Saya mantan penyembah manusia. Jadi sudah Terus? jelas sekarang yang saya sembah bukan manusia. Yang saya sembah itu ya Allah. Dan dalilnya jelas di dalam surat Toha. Sesungguhnya aku ini Allah. Betina bodoh. Oh memang Oten itu bodoh. Memang 1 Korintus 4:10 memang Oten bodoh karena Kristus. Itu memang. Aku adalah 5 gadis pintar, kau 5 gadis bodoh. Hah? 5 gadis pintar, 5 gadis bodoh. Oh, itu kan cerita yang perjamuan kawin itu terus pintu ditutup itu ya? Mau ngapain itu Kak? Mau ngapain Kak? Mau ngapain Kak? Kan masuk terus pintunya ditutup. Itu mau ngapain Kak? Mau ngapain Kak? Perjamuan kawin Kak? Aduh. Itu masuk ya terus pintu ditutup ya Kak ya? Apa itu Kak? Mau ngapain itu? Aduh. Mau ngapain itu? Mau ngapain itu? Beserak guys. Beserak ngapain? Mau ngapain? Udah, Mau ngapain Kak main di Caroline, kamar Kak Caroline. perjamuan kawin ditutup pintunya? Itu wanita itu otaknya selangkangan. Otak apa? Padahal dia Selangkangan. Oh selangkangan itu kan kayak yang Tuhan kau lahir itu lewat selangkangan Kak. Otakmu. Yesus itu lahir lewat mana Kak? Sesar atau lewat selangkangan Kak? Otakmu itu. Aduh, aku naik lagi ganti akun. Iya, Kak Natali. Ayo silakan open cam Kak Natali. Kak Natali, Kak Caroline. Ya, diskusi nanti sama saya atau sama Bang Handi nanti. Silakan. Mana perempuan tadi? Hah? Perempuan tadi mana? Nggak Makanya tahu.
Mbak Caroline kalau diskusi yang baik-baik aja, kenapa sih? Ah, dia duluan yang bilang otak, yang selangkangan. Ya gini loh Mbak Caroline, kalau diskusi baik-baik supaya kita ini saling menghormati satu sama lain. Boleh kita berbeda agama, tapi kita nggak boleh saling membenci. Loh, saya hormati kan Bang. Dari tadi saya hormati. Kalau Kita tadi kalau open bilang cam kan bukan. lembut, nampak cantiknya gitu loh. Kalau open Wanita cam tadi bukan itu loh yang- lembut loh ngomongnya. Ya, Yang banyak ceritanya. ya sudah, sekarang baik-baik aja begitu lah sama ngomong. Bang Beni. Coba Bang Beni di diskusi apa topiknya gitu loh. Silakan teman Kristen mau bebas menyembah siapa, Tuhan Anda siapa. It's Betul okay, lah. nggak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku datang kembali setelah siluman datang, siluman. membuat aku Waalaikumsalam. tadi ya bisa disaksikan ya teman-teman ya. Tadi ini aku melivekan ya di live diskusi dan juga Natalia Iriani di YouTube ya. Ada live diskusi Natalia Iriani. Tadi siapa yang duluan nyebut-nyebut otak? Jelas saja Bu Sitepu. Tadi siapa yang membahas selangkangan? Jelas saja Bu Sitepu ya. Jadi Bu Sitepu ini coba Kau tadi yang bahas ngapain di ngaca. dalam, kau bilang ngapain di Loh, dalam. kan kau Udah, begini Kan kronologinya tak tadi Udah Natali, udah. ngalah Eh, aja. kenapa kau Benny? Ngalah aja. Enggak. Diskusinya Kira biar Dasar jalan. kau. Bentar. Ini si Enggak, betina biar diskusinya jalan. betina ini bilang nggak Biar punya diskusinya otak. jalan. Kau betina nggak punya otak. Kita buktikan pakai Udah data murtad, siapa yang nggak punya Udah, otak. udah, Kita udah, buktikan Natali. pakai data. Kita buktikan pakai Nggak data punya siapa yang iman. nggak- Iya, kita buktikan pakai data. Gak usah kau betul berdata. Terus pakai apa? Muncung, congor. Gak perlu sama Pakai kau. data terus pakai apa? Gak perlu sama kau. Kau siapa Nah, ini, betina? Oh, kok ini, takut? cukup, woy, cukup, Ini cukup. memang dia punya dendam, dia takut sama aku, guys. Ya udah cukup lah, jangan. Sama kau. Nah itu, tadi aja bilang udah jangan sama kau. Apa coba kalau nggak takut? Hah? Udah. Dimuncung-muncungin pula tuh muncungnya itu. Iya ya gue tahu lu monyong. Udah. Jadi kemarin ini saya mau bahas sama dia dulu nih Bu Caroline. Kemarin kita bahas itu 1 Korintus 11 nomor 6. Setiap buka camp, kenapa sih tidak mengikuti himbauan Paulus mengenai 1 Korintus 11 nomor 6? Saya lagi nggak bawa Alkitab ini. Saya nggak bawa. Saya bacain ya. Nggak pakai Saya bacain ya. Tudung. Masalah Bawa muncung. tudung, masalah tudung. Bawa Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting, dicukur, maka haruslah dia menudungi kepalanya. Nah ini Mbak Caroline ini melanggar Paulus ini. Gitu. Kau baca lanjutannya lah, jangan cuma setengah-setengah. Lanjutannya paling bawah, di bawah juga ada rambut panjang itu adalah kerudungnya wanita. Baca juga lah, jangan sepotong-potong ayat itu. Oh jadi nggak perlu pakai tudung gitu ya? Iya, baca sampai habis. Ya Orang udahlah. panjang itulah kerudung wanita, kerudungnya. Ya tapi rambut panjang boleh, tapi tidak harus ditutup, ditudung. Baca sampai bawah, Handi. Jangan kau cuma satu ayat kau baca ya. Jangan banyak. Udah saya baca. Ya udah Nah, terserah kan lah, ada saya itu, nggak mau rambut ganggu kok. panjang adalah kerudung wanita. Rambut panjang adalah kerudung wanita. Ada kan? Ya udah terserah aja. Jadi nggak perlu Nipu ditudungin ya. kepala mau itu, yang bawah itu, yang tap-tap itu nipu. Kau yang nipu. Ini Bu Carolina sekarang ini kegiatannya apa sih, selalu di area terbuka? Saya Iya. kegiatannya apa? Kemarin di rumah kok. Ini di Sekarang, rumah. sekarang lagi di luar. Di rumah ini. Ya. Oh di rumah. Jadi masih tetap bahwa mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan ya, nggak ada perubahan nih. Ya, Yesus Kristus adalah Tuhan, dialah Raja segala Raja. Barang siapa yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka mereka akan masuk neraka. Tapi Yesus menjawabnya di Matius 7:23, "Enyahlah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan," kata Yesus. Ya berbuat kejahatan lah bro. Tapi Yang itu judulnya apa? Judulnya tentang nabi-nabi palsu, pengajaran sesat.
Iya, nabi-nabi palsu itu mengajarkan ya. Bukan, Dengerin. kamu jangan kau salahkan. Nabi palsu itu maksudnya orang-orang yang mengajarkan kejahatan, orang yang mengaku Kristen, Bukan. tapi dia mengajarkan kejahatan, bro. Tapi Nabi dia palsu. melakukan mujizat, padahal dia melakukan dukun-dukun. Mujizat itu dari dukun, bukan dari Tuhan. Mengerti? Tapi dia mengaku Tuhan, aku mengaku sudah membuat mujizat demi namamu, padahal dia tidak pernah mengikut Yesus. Orang-orang yang tidak pernah mengikut Yesus, tapi dia mengaku Tuhan, aku sudah membuat mujizat demi namamu, katanya. Gantian ya. Ya. Ya, tapi tertulis di situ yang menuhankan Yesus, bermukjizat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus, bernubuat atas nama Yesus. Yesus berkata, "Enyahlah kau dari hadapanku." Jadi orang yang menuhankan Yesus, mengusir setan, diusir juga oleh Yesus, tidak diakui gitu loh. Begitu. Salah persepsimu itu, bro. Baca dari awal pelan-pelan. Itu dari buahnya lah kamu mengenalnya, katanya ayatnya itu. Dari buahnya. Dapatkah buah yang jahat menghasilkan buah yang baik? Gak bisa. Jadi perbuatannya kita lihat dari perbuatannya. Orang-orang yang mengikut Yesus pasti perbuatannya baik. Nah, dia mengaku mengikut Yesus tetapi dia jahat. Dia itu adalah pengikut iblis. Begitu, jadi dari buahnya lah kamu mengenalinya, katanya. Banyak yang mengaku Tuhan, dia mengaku Tuhan telah berbuat mujizat demi nama Tuhan Yesus, padahal dia berdukun-dukun. Yang ingin mengikuti aku, yaitu para muridnya yang Bani Israel. Pertama nih, pengikut Yesus nih. Tidak ada yang menyembah Yesus. Mereka semuanya menyembah satu Tuhan. Tempat ibadahnya ke sinagog. Sujud dan berdoa kepada Bapa di surga. Jadi kalau mau mengikuti Yesus itu banyak ajarannya Yesus, berdoa kepada Bapa, sujud dan berdoa, tidak makan babi, laki-lakinya harus disunat. Tapi saya lihat Kristen ini rumah ibadahnya beda. Kristen gereja, Yesus sinagog. Yesus hari Sabtu, Kristen hari Minggu. Itu bukan pengikut Yesus namanya, itu namanya pengingkar Yesus. Begitu. Dengar bro, dengar. Udah ya, aku lagi selesai ya, udah selesai ya. Silakan. Gereja itu kamu tahu siapa? Kita ini, tubuh kita adalah gereja Tuhan. Tubuh kita ini adalah gereja Tuhan. Jadi gereja itu, tubuh kita ini gereja Tuhan ya. Itu gereja itu disebut tempat orang-orang berkumpul menyembah Tuhan, orang-orang percaya. Supaya apa? Imannya bertumbuh. Berkumpullah kamu dengan saudara seimanmu supaya kamu bertumbuh, imanmu bertumbuh. Itulah perintah Tuhan. Berkumpul dengan saudara seiman. Itu dibuat gereja satu tempat untuk memuji Tuhan. Supaya apa? Imannya bertumbuh. Tidak ada disuruh suatu ibadah gereja itu harus. Tubuh kita ini gereja. Tubuh kita ini bait Allah. Ya, sucikan hati dan pikiranmu, itulah bait Allah. Tubuh kita ini. Begitu bro. Jadi gereja itu cuma tempat orang-orang berkumpul untuk imannya bertumbuh, untuk mendengar firman Tuhan, supaya iman-iman mereka bertumbuh. Begitu. Tapi saya belum pernah melihat ada pendeta atau seperti Ibu Karolin nih, ditulis di jidatnya, tulis saja di jidat itu, Gereja Karolin. Kalau tubuh Anda adalah gereja, jidatnya kasih merek dong, Gereja Karolin. Tapi yang dikasih merek adalah bangunannya. Kalau mau mendirikan gereja juga izin mendirikan bangunan. Enggak ditulis di jidat. Ya, besok pakai tato aja di jidat, taruh di situ Gereja Karolin, oke? Itu gereja tempatnya aja, gedungnya itu tempat bro, tempatnya untuk Jadi pertanyaannya sekarang nih, saya belum nanya. Berkumpul, cari aja gereja itu. Nah ini pertanyaan saya adalah, yang mana yang gereja? Jidat kamu atau bangunannya yang gereja? Bukan jidat bro, hati kita itu gerejanya Tuhan tuh. Bait yang Allah, hati kita itu suci, di situ baru ada Allah. Kalau kau kotor, nggak ada Allah di situ. Oke. Yesus, bagaimana cara Yesus beribadah? Sama nggak caramu ibadah? Yesus zaman dahulu dia hidup zaman Yahudi, dia sesuai dengan adatnya orang Yahudi lah. Saya adat Karo, beda dengan adatnya Tuhan Yesus. Berarti bukan pengikut Yesus kau, nggak sama caranya. Pengikut Yesus itu mengikuti ajarannya, yaitu kasih. Ya, kasih ajarannya sama kan, manusia. Ajarannya sujud.
Mbak Karolin nyanyi-nyanyi beda. Kami pun juga ada sujud ya. Kami udah ada menyembah Tuhan itu ada 3 cara. Sujud, selonjor, tiduran itu ada juga kami. Mana ada tahu nggak? selonjor? Nggak ada selonjor. Tiduran mah tidur ya, aja tidur aja. Ada cara Kagak memuji ada. Tuhan. Nggak mana pernah Yesus gereja selonjor, ibadah selonjor nggak ada. Di kami ada, dicari aja ada datanya di situ. Ya berarti ada beda sama Yesus. Jadi beda sama Yesusnya. Kita tidak mengurusi cara-cara bersujud bersendiri bersama. Yang penting hatimu memuji Tuhan. Yang penting Ya, dicari berarti- Tuhan adalah hatimu. Berarti beda caranya Yesus dengan Hati Mbak Tuhan, Karolin. ya Tuhan bilang Beda. hatimu itu yang dilihat Tuhan, bukan caramu ibadah lonjor, bukan caramu berjoget-joget, bukan. Tapi hatimu itu memuji dan menyembah Tuhan, itu yang dilihat Tuhan. Iya, artinya beda toh. Kesimpulannya beda. Beda lah dia kan di zaman Yahudi, di zaman berarti tahun 2000 yang tahun yang lalu. Kami kan di berarti zamannya 2025 ini, bro. Berarti bukan Ya, pengikut beda lah. namanya, pembeda, pembeda. Ya bukan enggak lah, pengikut. biar sama yang perintah kami tetap ikuti Alkitab kok. Yesus pergi itu sinagog gitu ya, Kami hari tidak Sabat. sama. Dengerin Kami dulu. tidak mengikuti Dengerin dulu, adat iya, istiadat iya. Yahudi. Kata Soekarno tahu, kata Soekarno. Ya udah. Kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi, tahu gak? Yesus itu hari Sabat, hari Sabtu, kenapa ada hari Minggu? Kok beda? Hari Minggu itu hari kebangkitannya Tuhan Yesus. Tapi Yesus hari Sabtu, Sabat. Sahabat itu kan harinya ibadahnya orang zaman dahulu. Kita kan mengikuti Tuhan Yesusnya bangkit tahun hari Itu Minggu. nggak mengikuti, pada hari itu namanya, ketiga. itu namanya mengingkari, bukan mengikuti. Kau mengingkari apamu? Yesus hari Sabtu, kau hari Minggu. Sabtu itu kuduskanlah hari Sabat, bukan ibadah hari Sabat. Katanya enggak, kuduskan. Mengkuduskan caranya bagaimana? Jangan bekerja. Ya terus lu ikutin nggak? Kita ini di zaman bukan zaman Yahudi, bro. Marah hari Bukan Sabtu di zaman lu, Yahudi sekarang. Marah hari Emangnya? Sabtu lu, hari Sabtu malah lu makan babi. Ya terserah gue lah, kok yang urus. Ya berarti lu nggak sama dengan Yesus dong. Nggak bener ah. Ajarannya itu yang kita ikuti, bro, bukan Ya ada udah, ya istiadatnya. silakan mana tadi ada topiknya tuh. Jangan berantem ya. Kalau sama ibu jangan berantem, baik-baik aja, oke? Lanjut mana tadi? Ajaran apa yang diikuti dari Yesus? Ajaran apa yang diikuti dari Yesus? Malah benerin rambut. Ini dia mau diskusi apa mau pansos sih Kak Natali? Dia langsung mendadak budek, guys, mendadak budek. Dia langsung mendadak budek. Entah budek apa bisu ya, dia nggak bisa jawab. Udahlah, diskusi sama cowok. Memang dia sukanya sama cowok kalau diskusi. Ini nggak mau dia ngomong sama cewek. Dewa kali, Bang Dewa. Takut kalah dia, kalah. Bang Dewa, Kalah dia sama Assalamualaikum. cewek. Diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewa coba Ya. hadapi dulu nih. Lanjut sama Mbak Natali itu, bener udah pas itu. Dia Iya, dari coba. tadi itu menghindari aku, guys. Dia takut. Ya, jadi udahlah, aku nggak akan memaksakan orang ya. Apalagi dia sadar levelnya memang jauh dari aku gitu. Jadi nggak level lah ya aku diskusi sama orang kayak gitu. Lanjut aja yang lain, silakan Bang Dewa. Jadi kesimpulannya, Kristen ini memang adalah ajarannya baru, beda dengan Yesus. Ajarannya ini Mbak Karolin bersumber dari Paulus. Bebas, Jangan sok tahu kau sebebas-bebasnya. Paulus itu adalah rasulnya Tuhan Yesus. Jangan sok tahu kau baru. Kami ngikuti sesuai Alkitab. Alkitab yang kami ikuti, bukan Paulus. Paulus itu orang bukan mana? rasul. Mbak Karolin, Paulus itu orang mana? Aku nggak ngurusi Paulus, ngurusi Ya Tuhan itu, Yesus. lalu kok ikuti Jadi ajarannya ingatlah, kok? keselamatan cuma ada pada Yesus Kristus. Bagi yang murtad, bagi yang meninggalkan Tuhan Yesus, Yesus dia merugi. Yesus karena mengajarkan tidak gini, akan Mbak Karolin, selamat. dengerin. Jadi bertobatlah dan terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kau tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tidak dibaptis, maka kamu akan binasa. Dan harinya sudah dekat. Yesus kan manusia, anaknya Maria. Harinya sudah dekat. Bertobatlah Yesus- dan terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika kamu tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tidak dibaptis, kamu akan binasa. Mbak Karolin, waktu Yesus bayi itu sudah jadi Tuhan apa belum jadi Tuhan atau jadi bayi? Dia adalah firman Allah. Firman Allah. Ya. Jadi belum. Jadi Dia bayi adalah itu firman dan firman itu adalah Allah. Pada Enggak, saya mulanya adalah tanya. firman dan firman itu adalah Allah. bayi Maria Pada itu. mulanya adalah Buset firman. dah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah.
Jangan terlalu panjang. Firman itu adalah Allah, udah selesai. Iya. Yesus kan pernah jadi Yesus bayi. Kristus itu Allah. Dengar gantian bicaranya atuh. Yesus Kristus itu Allah. Iya gantian dulu bicaranya. Yesus itu Pada pernah menjadi. mulanya adalah firman, bro. Kenapa sih, Li? Diam dulu. Dia tuh kan gini ya, kalau ngomong sama laki-laki dia nggak mau diem, giliran sama aku bocah ngomong dia diem gitu. Lanjut Bang Handi. Ini ngomong terus gua mute itu biarin. Tuh, gua mute dia nggak tahu. Kesel gua. Kesel gua. Ini saya masih bulan Saban ya bro ya. Jadi saya hari ini saya nggak mau marah gitu loh. Saya benar-benar habis sholat Jumat mulai dari semalam gitu. Alhamdulillah. Bagus. Makanya saya dari semalam itu baik-baik saja gitu teman-teman. Kenapa Handi Slebes berubah ya kalau Nisfu Saban itu? Ya beginilah ajaran Islam. Jadi Mbak Natali jangan suka ini loh, siapa Mbak Caroline. Ya. Sederhana loh pertanyaannya. Udah sederhana. Yesus, Pak Handi, saya udah Yesus tahu waktu- tuh tujuan kamu itu apa. Tujuan kamu udah tahu saya. Jadi saya udah tahu kamu arahkan kemana. Jadi saya bilang aja, pada mulanya ada firman. Itu udah pada mulanya ada firman. Udah, jadi tahu kan jelas. Yesus itu sebelum lahir belum ada, pada mulanya ada firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Yohanes 1 ayat 1. Ya baca udah itu. dulu itu diulang-ulang atuh. Yang Udah. mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan yang mati di tiang salib? Tuhan. Oh Tuhan mati. Oh, Tuhan mati kan itu. Tuhan mati. Blablabla. Cepat kali tak itu. Tuhan mati. Allah itu. Astagfirullah. Mati pada hari ketiga, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Dia Pertanyaannya, benar-benar dosa manusia. Dibangkitkan. Terus pertanyaannya Mbak Nggak ada Karin siapa? dibangkitkan. Nggak ada Ada dibangkitkan. kisah 2:32 dibangkitkan itu. Nggak ada. Itu kan Ada. kata Paulus yang bilang pada dia bangkit. Jadi Pak jadi nggak Berarti percaya Paulus Paulus. bohong. Bohong lagi nih Paulus bohong. nih. Dia. Paulus kan manusia, sama dengan kau. Manusia itu gak ada sempurna, bro. Hanya Tuhan yang sempurna. Kenapa Kristen Masa menginginkan Rasul tukang kematian Yesus bohong? itu? Apa Kenapa itu? Kristen Ya, menginginkan kematian? manusia Kenapa tidak Kristen ada yang menginginkan sempurna. kematian Yesus? Tuhan lu Siapa manusia gimana itu bukan manusia yang Ya, apa menginginkannya, sebabnya? tapi Tuhan sendiri yang Di mana menginginkannya datanya sendiri. Tuhan Allah Bapa Bentar-bentar. menginginkan Bang kematian Erik, Bang anaknya? Erik suaranya terlalu gede, teman-temannya kalah semua suaranya. Bang Cinta, Erik, kecilin Bang Erik, cinta siapa ini? Oke udah. kecilin dikit. Ya. Udah, kan? Bukankah Saya Itu, sambut dulu, itu. saya sambut bukankah dulu. kata Yesus? Tian. Itu. Tian. Kan dengar firman. Bukankah kata Yesus? Ya. halo. Ya gantian Tian. Oke, Tian. Mute dulu gantian. Nyimak dulu ya Tian sebentar ya. Sebentar ya Oke. Tian ya. Ya, oke. Ya lanjut. Bukankah yang mengimani kematian Yesus itu adalah disebut Yesus angkatan jahat? Orang yang jahat itu adalah orang yang meyakini kematian Yesus. Disimpan atau dikubur dalam gua, setelah itu dijadi Tuhan. Itu gimana itu? Itu siapa namanya itu? Panggil aja Erik Billy. Hasibuan. Bang Asibuan. Itu Asibuan. Hasibuan. Bukan, kamu dengar gak ayatnya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jelas, Tuhan yang menginginkan, bukan manusia, bro. Tuhan sendiri cinta, sayang dengan umatnya. Mengaruniakan dengan dibunuh sama. Dengan menebus dosa manusia, menebus dosa di kayu salib. Itu darahnya yang Kata kudus, Yesus yang menebus yang dosa. mengimani anak manusia mati dan bangkit, dikubur dalam gua lalu jadi Tuhan, itu dikatakan Yesus itu angkatan jahat. Hei, Anda kan cari, kita semua orang berdosa dari kita Adam dan Hawa. Dari Hawa itu kita udah Yesus yang kita mengatakan kutuk. itu, bukan saya. Bukan saya yang mengatakan, Yesus yang langsung mengatakan. Orang iya, yang makanya mengimani dia anak dosa. manusia Makanya dia saking sayangnya sama orang-orang jahat itu, dia menembus dosanya di kayu Gak salib. nyambung. Darahnya yang kudus. gak nyambung. Kok gak nyambung kan di awal di sebelum bertepung ayat gak itu kan nyambung, Tuhan bertepung. berkata. Itu sebelum ayat itu kau baca enggak? Sebelum ayatnya itu kan dia bilang apa?
Aku akan mati 3 hari 3 malam. Dia akan terpendam di tanah 3 hari 3 malam katanya. Sebelum ayat yang kau ucapkan itu. Di mana itu? Sebelum ayat yang berdosa menginginkan tanda katanya kan. Ayatnya kau Ya. baca itu kan. Ayat berapa itu? Hah? Matius 12. Nah, ayat yang tanda jahat itu yang orang-orang diberikan- jahat ya, ini menginginkan tanda, tetapi kematian aku anak tidak memberikan manusia. tanda bagi mereka. Tetapi aku tidak Iya, memberikan tanda. tanda. Tetapi tanda Yunus yang diberikan katanya. Iya. Hah? Siapa mereka? Mereka itu siapa? Tanda Yunus itu diberikan kepada siapa? Umat dia berdosa. Kita manusia Orang orang jahat, berdosa, kan? bro. Orang Kamu jahat, nggak kan? berdosa. Ya, orang jahat yang diberikan semua, tanda itu. Kita jahat, kita semua jahat karena Loh. berdosa. Zaman dulu, Ini zaman enggak dahulu, semua. zaman Ini perjanjian enggak lama semua. itu semua orang berdosa, bro. Sudah berdosa. Ketika Yang dalam minta hidup tanda dosa. itu ahli Torah dan orang Farisi. Nah, itu tanda jahat kan. Nah, Iya, kalianlah penerusnya. ya kalian ahli Taurat tapi kalian tidak mengimaninya. Itu kalian. kami tidak Kalian mengimani yang- kematian Yesus. Yang Justru membahas kami di sini- Yesus, tetapi kalian tidak mengimaninya. Itu kalian yang ahli Taurat dan Farisi kalian. Yang tidak mengimaninya itu mengaku tahu Alkitab, semua Alkitab, tetapi Ya, tidak Kristen kan menjalankan imannya. mengimani, Itu kalian. meyakini, Itulah ahli mempercayai Taurat. Yesus itu mati dan bangkit di hari ketiga, di kuburan, dikubur dalam gua lalu jadi Tuhan, betul kan? Siapa lalu Jojo? Bluetooth connected. Ya bener kan? Dia itu bro sudah jadi Iya, Tuhan tunggu sebelumnya. dulu, Sebelum tunggu dulu, bersama Bro Teguh. pada mulanya adalah Firman katanya. Udah jangan yang lain lagi. Iya, Jangan kau bahas-bahas. betul. Jadi Ya, jangan tertulis sebesar- memang seperti itu. Jangan sepihak aja ngebahas, jangan satu ayat, jangan satu Bukan berikut. pertanyaan. Tetapi dari ini kan kejadian sampai ini wahyu kan dari bacalah. Yesus. Ini kan dari Dari wahyu. Yesus yang mengimani anak manusia akan mati dan bangkit di hari ketiga, dikubur dalam gua, lalu setelah itu keluar dari gua jadi Tuhan. Itu adalah Kristen. Nah, golongan orang-orang tersebut dikatakan jahat oleh Yesus, bukan saya yang ngomong. Bukan diimani setelah dia keluar dari goa tuh dibilang Tuhan. Karena apa? Kalau dia datang mengaku aku adalah Tuhan katanya, dia mengaku utusan aja di salib bro. Apalagi dia mengaku Tuhan. Kamu pakai akal katanya. Zaman dahulu, zaman orang Yahudi sama kayak kalian menyalibkan Tuhan Yesus. Kalian tuh menyalibkan Tuhan Yesus pada zaman sekarang. Pada zaman dahulu yang menyalibkan Tuhan Yesus adalah orang-orang Yahudi. Kira-kira Zaman dosanya sekarang, ada yang nggak menyalibkan yang bunuh Tuhan Tuhan? Yesus adalah kalian Ya. yang apologet membahas Tuhan Yesus. Membunuh Tuhan Kalian. ini berdosa atau tidak? Yang membunuh Tuhan ini berdosa atau tidak? Yang membunuh Tuhan Yesus orang yang tidak mengerti dia adalah Tuhan dan mereka adalah Ya, mereka orang berdosa atau tidak? Mereka diampuni atau tidak dosanya? yang diampuni. Karena mereka tidak tahu. Diampuni. Kata Jadi Tuhan, boleh. kata Boleh Tuhan membunuh Yesus. Tuhan. Kata Tuhan Yesus apa? Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ampunilah mereka Tuhan katanya. Karena mereka Ya, tidak ngerti karena artinya membunuh Tuhan itu legal Bukan, ya, resmi dengar, ya, nggak apa-apa ya. masalah dosa apa bukannya, masalah boleh apa enggak itu Tuhan yang menentukan bro, bukan saya. Saya itu manusia, bukan Tuhan. Ya, paham? Jadi, Ya, kata Tuhan Yesus, bukankah dosa besar? Bukankah dosa besar orang yang telah membunuh? masalah dosa itu Tuhan yang mengampuni dan Tuhan yang menghakimi. Saya Iya, saya adalah tahu. saya bukan Tuhan, saya bukan Tuhan, Tuhan Yesus yang Tuhan. Jadi jangan kau tanya itu berdosa apa bukannya. Kita bukan hakim, bro. Jangan kau hakimi, oh kau berdosa, kamu berzina, kamu berdosa. Jangan, kita hanya manusia, kita penuh dengan dosa juga. Jangan kau hakimi orang sesama manusia. Dan waktu zaman dahulu dia Iya, jadi disalibkan bagaimana karena ceritanya? Bunuh Tuhan ini boleh nggak? dengar dulu, zaman dahulu dia disalibkan karena apa? Dia mengaku anak Allah kan. Ah, dia Ya, disalibkan. yang menyalibkan Yesus ini berdosa atau tidak? Mereka masuk neraka atau tidak? Gitu loh pertanyaan Kamu kok saya. tanya saya, tanya Tuhan lah. Dia hakimnya. Siapa yang neraka masuk surga ya Tuhan, kok aku yang kau tanya. Aneh kali kau. Tahu Bang Erik ini aneh. Yaudahlah. Bang Erik. Aneh. Hasibuan ini aneh. Ampun lah, Bang Andi aja lah, Bang Andi ya. Tanya dia berdosa apa enggak? Ya Aneh tanya Tuhan. nanya-nanya dosa. Biarin aja. Yang bodoh itu dosa yang enggak apa enggak tuh. Tuhan yang tahu bro, bukan saya. Saya itu bukan hakim. Saya bukan Tuhan. Yang berdosa itu yang bunuh Tuhan. Dan zaman dulu itu dia disalib. Karena apa? Karena dia Tuhan Yesus mengaku anak sebentar Allah. dulu.
tadi katanya bilang kalau darah Yesus itu untuk penebusan dosa ya, betul ya? Ya. Darah Yesus. Kenapa nggak pada saat Yesus disunat aja, Mbak? Kan keluar darah itu. Semua sudah dinubuatkan, bro. Jadi Bro, jangan nyambung, bro. Nyambung Bro. ya. Bro. Gini ya. Gini, Bro, bro. kenapa pada saat Tunggu dulu. ente mengatakan darah Yesus itu untuk menebus dosa, kenapa nggak pada saat Yesus disunat aja? Kan keluar Ya, darah gini. itu, darahnya tertumpah. Dia harus mati karena apa? Karena pada zaman perjanjian lama, Sebentar dulu, Itu tidak nyambung. tunggu dulu, perjaman Tidak zaman nyambung. dahulu itu anak domba yang disembelih untuk penebusan dosa kan, darah Ya, domba, darah anak domba. Yesus juga domba, dikatakan Darah anak hewan. domba yang ditebus dosa kan. Iya, Yesus juga domba, Zaman dikatakan Tuhan domba. Yesus yang menebus dosa manusia itu yang layak, itu adalah darah Yesus Domba. yang tidak berdosa dan tidak bercacat. Oh, Ah. Yesus tidak berdosa, tidak bercacat. Kenapa Ya. nggak pada saat Yesus disunat aja kan keluar darah itu? Dari Dia titiknya harus kan keluar mengorbankan darah. dirinya di kayu salib yang terkutuk karena kita yang terkutuk. Bro, akan dibersihkan. sebentar dulu bro. Tadi kan kita sepakat darah Yesus itu untuk mengampuni dosa. Kenapa nggak pada saat dia disunat aja? Kan keluar darah tuh tertumpah. Kenapa harus disalib gitu? Kan itu darah juga, bro. Disalib itu karena memang itu sudah dinubuatkan, bro. Dinubuatkan bro. Di mana nubuatannya bro? Pengen tahu bro. Di ayat berapa bro? Kan Kita zaman bahas, dahulu sudah tahu pada zaman Musa, zaman itu Ayatnya. Abraham. Ayatnya ayat apa? Ayatnya. Yesus disalib ayatnya berapa? Kan dinubuatkan. Iya, Ah, di zaman perjanjian baru, perjanjian lama sudah dinubuatkan. Iya, iya. Ayatnya mana? Ayatnya di mana? Bro, ayatnya di mana? Saya lagi tidak megang HP. Lah, congor ratu ini mah. Gimana Congor sih? tapi itu. Congor Baca tapi aja nggak pada ada. zaman dahulu, pada zaman perjanjian lama itu sudah dibuatkan. Iya, mana Bahwa nubuatannya keturunan Daud akan datang untuk menebus dosa manusia. Keturunan Daud, Raja Daud. Iya, mana ayatnya di mana? Bahwa Yesus Cari sendiri, ada penyaliban. cari. Tidak ada. Tidak ada. Makanya kita pengen tahu, pengen belajar di mana. Kalau cuma congor doang mah tuh. Congormu itu ngapain? aja, congormu itu. Iya. Kayak gitu gak? Udah mau bau gitu kan, nggak berbobot lagi buat apa gitu. Coba mana ayatnya di Congormu yang mana? bau. Congormu itu bau tai. Wih, congor bau tai. Kita bente isinya tai semua itu. Kita bente. Iya. Dari mana bau tahunya mana. Berarti sebentar dulu sebelum kita masuk ke sana. Kamu sudah menista agama loh. Kita bilang bau tai. Isinya kan tai Kamu semua, nggak menista percaya. Coba, baik. Sekarang baca bilang mau tai, Yesaya. kenapa? Baik, kita baca ya Yesaya 36 nomor 12. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tai dan meminum air kencingnya? Tuh, tai ini isinya. Di dalam Yesaya 4 nomor 12, makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan kau harus membakar di atas tai manusia. Tai lagi. Di mananya kami salah? Kitab Ibu yang mengatakan seperti Satu itu, lagi bang, bukan satu kami. lagi bang, satu lagi Maliaki 2 Nah. nomor 3. Saya bacakan ya. Baik, Sesungguhnya bacakan. aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu. Ya ini Tuh. kotoran korban dari hari-hari Kamu itu rayamu dan pikirannya tai orang akan semua. mengirim kamu Makanya ke kamu kotoran yang itu. bahas. Kamu Karena korek-korek. bebel, karena Yang tentang bebel isinya dan tai kotoran semua. aja aku bahas. Yehezkiel Karena 4 nomor hatimu 15. penuh Sebentar ya. kotoran. Yehezkiel Karena 4 nomor hatimu penuh 15. kotoran yang kau bahas, cuma oleh tai. itu Allah berfirman, baiklah engkau boleh menggunakan tai lembu sebagai ganti najis manusia untuk membakar roti. Tai lagi. Iuh, Di mananya tai kami semua. salah? Tunjukkan ayatnya. Oh, Tunjukkan tunjukkan di situ. ayatnya. Baik, Ayat berapa? baik. Tolong dibuka Yesaya 36 nomor 12. Dibuka Kita buka situ ya. lah, di situ, dibaca di situ. Aku Judulnya bukain, apa? aku bukain satu-satu. Ah, Ya, saya judulnya dapat, apa? Dewa. Kamu jangan Diam lah, katanya mau pikirannya tunjukin. Diam dulu kok tentang tai keserupan. aja. Diam dulu Yang lah. kamu bahas. Ya, saya tai. berapa Judulnya Dewa? apa dulu? Tentang itu. Judulnya apa dulu? Tentang itu. 36 12. Aku bukan moderator ya. Kamu kamu aja yang nunjukin Mahadewa siapa ini? Mahadewa ini. Aku apa Ya. dengan betina ini sebelah ini? Siapa Ya mau kan, ngadepin betina Bani menunjukkan Gunario kayak data. kau? Diamlah kau. Menunjukkan Aku nunjuk data. data. Kenapa kok kau cici?
Yesaya 36 Nggak perlu 12 data ya. dari kau. Nggak perlu data Ya. dari kau. Siapa suruh kau Yesaya batur-batur? 36 nomor 12. Aduh, siapa noise musik ini? Yesaya 36 Nomor 12. ini. Nah, silakan baca. Kita bukan berbicara mengenai soal perikop atau apapun juga. Yang jelas isi kitabnya berisi mengenai soal tai. Baca itu Alkitabnya, jangan dari laptop nggak Oke, bisa. kita buktikan ya isinya ya. Yesaya Dari Alkitab. 36 12. Dari Alkitab. Kau buka lah Alkitab kau sendiri, kau udah nggak modal nyuruh-nyuruh orang. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Benar ya, Yesaya ini ya? 36 12 ya? Betul, Oke. betul. Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Nah, itu ya. Aduh gimana nih, mama Itu Bu Caroline ya. minum kencing, jijik. Terus apa lagi? Aduh, gimana lagi? Apa lagi tadi? Yeskel 4 nomor 12. 4 12. Judulnya apalah bro, jangan Ibu kau baca ini sok, sembarang. ibu sok, Pak pendeta 4, gak pernah 12 bahagia. ya. Sok, ibu sok, sok. Oke. Kan itu, otaknya otak kotoran, maka yang dibahas kotoran. Ya karena Bible isinya kotoran, makanya kami bahas ini. Oke, ya. Baca, Oke. baca Bunda. Dengan tai, aduh, TL tai, malah bener-bener tai ditulis guys. Aku baca yang TB ya. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah Nah. kering di hadapan mereka. Aduh, Kotoran ini manusia. Nih, TL ini tai ya, tai. Kami Natali tambahin lagi Natali. Bro, Oke. Natali ada itu satu lagi. tentang wanita yang Keluaran menebus dosa. 29 ayat 14. Itu tentang menebus dosa. Aduh, diem Tentang dulu orang nih. yang Aduh, menebus ini kenapa sih dosa. si Bu Kribo ini diem dulu, Bu Kribo. Itu berebus dosa itu. Keluaran Dan berapa bahas itu kok? tentang apa Aduh, judulnya ya dulu. Allah, ini aku nggak Itu jadi dia. moderator sih. Aduh, Keluaran 29 ayat 14. 29 Jadi orang untuk menebus 14. dosa itu. Jadi satu orang itu di Aduh. Ibu ini dibaca memang dulu datanya Bu, bentar ya. Dibaca dulu Bu. Ini firman. itu bukan data Upaya. Tanya firman Tuhan ini. Bukan Dengar, data kamu katanya, hormati guys. Firman Tuhan. ini kita Itu lagi mereka bahas yang resep-resep dinaikkan ini. yang Diem kotor-kotoran dulu, padahal ada woi. judulnya, Woi. ada tujuannya. Keluar Ada tujuannya itu, 29 jangan 14. Pokemon. Aduh, Pokemon ini gak iso Ada menengi. sembarang. Tetapi daging lembu jantan Sembarangan. itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Bang, Pakai sidang tai-tai jual juga apa, ini. Bang? Pakai tai-tai juga ini. Aduh. Gimana Bu? Sesudah tahu data-data di Biblos Bu. Gimana Bu perasaan Ibu? Ini Aku juga ya, saya tahu. ini Saya juga tahu yang itu tai-tai. ayatnya. Ini Maleaki Itu ya. tentang. Maleaki. Diam Kau yang diam. Maleaki 2, 3 ya. Saya bicara dengan Bahwasanya Abu oleh ya. karenamu. Saya bicara Aduh, ini dulu. tolong di-mute dong ini sih. Aduh. Ibu, Sah. sabar dulu Bu ya, Sah, pelan-pelan. sah, Ini sah, dibaca sah. nih. Ini katanya firman Tuhan. Silakan lanjut Mbak Natali. Dengarkan Dia Bu. kok kenapa ya takut dengan firman Tuhannya dia ya? Nih, Maleaki 2, 3 ya. Bahwasanya oleh karenamu aku akan membinasakan segala taburan dan aku mencampakkan kepada mukamu tai segala masa raya taimu. Aduh. Itulah perolehan daripadanya. Aduh, tai nggak tuh, tai. Muka Teman-teman diketain ini tai. komal goyang sambil di tap-tap saudara kencangan lagi tap-tap layarnya Iwan Pila ya. Aduh bahaya. Abu ini. ya udah Berat. selesai. Bagian saya ngomong. Bahaya ini bahaya. Abu ya Lanjut. saya ngomong. Bagian saya ngomong. Silakan. Itu ayat itu tentang penebusan dosa. Satu orang disuruh menebus dosa, caranya untuk menebus dosa seluruh manusia itu ada di situ ayatnya itu, yaitu Makan memakan tai. memakan makanan dosa supaya apa? Penebusan dosa. Lihat judulnya. Ayat berapa Supaya tadi itu? dosanya ditebus Judulnya berarti murka makan tai. Tuhan terhadap para imam, itu judulnya. Tuhan itu. murka ini. Nah, Tuhan murka dengan memerintahkan orang tersebut makan tai dan kotoran dengan kencingnya. Iyuh. Iya, kalau Itu perikopnya. gini Bu,
Kak Karolin, kalaulah kotoran lembu jantan itu bisa menghapus dosa, terus kenapa Yesus yang harus disalib? Udah Bukan suruh makan berpesan teh dosa lembu itu, semua bukan manusia. itu masalahnya. Dia itu dosa-dosa yang imam-imam itu yang jahat itu supaya mereka tidak bersalah. Iya. Ada Alkitab. Orang yang Bawa. berdosa itu kan pasti jahat. Yang orang Ada yang berdosa Alkitab itu nggak? pasti jahat dong. Nah, Tunggu, bagus saya itu baca ibu Alkitabnya. cari biblos Saya itu cari bagus Alkitab bagus dulu. ibu cari biblos keren keren. Cari bu Bentar, cari bu saya- biblos. Lagi gitu dong kalau diskusi bawa biblos. Cari di atas lemari, di atas lemari, di atas lemari. Saya nggak di rumah saya ini, di rumah ibu saya ini. Jadi saya Alkitab saya nggak saya bawa. Sebentar. Tapi gini ya, ini kan diskusi lintas agama. Kok yang dibahas tai sih? Ngeri kali. Makanya jangan salah, kalian jangan menyesatkan manusia. Siapa betina Enggak, kan? wanita yang Gini, jahat itu bukan tuh kalau sudah diskusi jadi lintas manusia agama Wanita itu. yang jahat bukan iblis hanya katanya. adalah kitab suci. Guys, katanya aku iblis, aku nggak pernah nyulik Tuhanmu, woi. Aku nggak pernah bawa Tuhanmu ke bubungan, woi. Oh, ngadi-ngadi aku difitnah-fitnah iblis jare. Aku nggak pernah bawa Tuhanmu ke bubungan. Nggak pernah aku nyuruh Tuhanmu nyembah-nyembah aku. Jangan kucul kakak. Berani-beraninya dia fitnah-fitnah aku pernah bawa Bang Dewa. Tuhannya. Aku dibilang iblis, wani-wani. Lanjut Bang Dewa, tuh lidahnya udah menjulur Bang Dewa. Bang Dewa digedein aja sekarang. Kan kau arti-artikan sesuai otakmu. Sini baca ayat berapa tadi? Hah? Nggak mau ngasih Dua tahu. Raja-Raja. Nggak mau ngasih tahu. Dua Raja-Raja Aku 18. nggak mau ngomong Dua sama Raja-Raja pasal 18 nomor 27. Dua Raja-Raja pasal 18 nomor 27. Ntar lu, Dewa ngemis mawar dulu lah. Minta mawar dong. Minta Nah. mawar Oh, iya, iya. satu. Makan apa? Bagi-bagi mawarnya. Satu orang 5, satu orang Bagi-bagi 5. mawar. Makan Mawar, mawar. Satu orang 5. Saya baca dari awal ya. Satu aja. Sekarang makan tai. Saya baca dari awal ya. Makan tai. Tolong mute Sekarang- dulu itu iblis. Iblis dimute dulu. Tolong. Iblis jare, nggak ada yang pernah culik Tuhanmu. Dimute iblis itu. Aku nggak pernah bawa Tuhanmu ke bubungan. Jangan dulu Saya dulu baca ke Alkitab iblis dulu, lah, saya baca weh. Alkitab dulu. Pelakunya Saya bukan baca aku, Alkitab dulu. kuculuk. Saya baca Alkitab dulu. Abu ya mute dulu itu. Jangan Adit dah. Jangan aku aja yang mute-kan. Lanjut, ibu lanjut. Nah ini bu, Sudah bu, cukup. ingat Cukup bacanya. mawarnya sudah cukup mawarnya sudah. Makasih banyak Iwan Pilah ya. Makasih banyak. Kasih ke Sama Karolin Bunda juga. Natali juga, sama Bunda Bunga. Natali juga. Bu Karolin juga kasih bunga. Kalau bunga bangke dia, bunga bangke. Dua Raja-Raja ayat 18 ayat berapa tadi? 27. 27. Iya. Bu jangan lupa bacanya pakai roh kudus. Awas jangan lupa. Biar diilhami. Awas. Nah, judulnya adalah Yerusalem dikepung oleh Senrib, itu namanya. Judulnya itu adalah Yerusalem dikepung oleh Senrib. Nah, dalam tahun keempat zaman Raja Yeskia, majulah Sabaria, Raja Asyur yang menyerang segala kota. Nah, itu namanya untuk menyelamatkan dari kepungan raja ini zaman Yeskia itu. Raja Asyur menyerang segala kota terkubur negeri Yehuda. Lalu merebutnya. Hizkia Raja Yehuda mengurus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, "Aku telah berbuat dosa. Undurlah daripada aku. Apapun yang ku bebankan kepadaku akan kupikul." Kemudian Dibaca Raja aja. Asyur membebankan Dibaca aja poin kepada yang tadi. Hizkia Raja Yehuda Bro, 300 Bu. perak. Dibaca aja Bro, langsung nggak tadi. bisa dah satu ayat saja kau baca, nggak bisa. Iya, masalahnya yang Kalau tertulis di kita situ ayat kau tersesat, ada tentang kotoran. nggak bisa, nggak Baca, bisa. dibaca dibahas satu kan ayat tai, tetap isinya gitu. ada Baca makan tai semuanya. ya. Tetap yang menunya tai ya di Bukan, situ ya. harus Dibaca baca semua menunya semuanya, tetap harus tai dibaca ya. semuanya. Tidak bisa satu Iya, tapi ayat. menunya Jika tetap kamu tai ya. membaca Mau satu dibaca ayat, semua kamu menunya tetap berdosa. tai ya. Bagi kami, Iya. kalau baca cuma satu ayat, Dibaca dari kamu berdosa. kejadian sampai Wahyu, tetap tai yang tertulis nggak mungkin jadi bolu, nggak mungkin. Tidak ada artinya, ada tainya, ada artinya. Musik. Biarpun apapun ada artinya. Iya, Bro Tepu, maaf ya. Mau Anda baca pun dari kejadian Jangan sampai dibaca, Wahyu, no. tai Jangan tadi dibaca nggak akan ayat. berubah jadi donat. Bu bentar gua. Bakaran gua filternya. ditambahkan, ketawain ada bakaran. Coba
filternya, mulutnya gede banget Pak Karen. Aduh, filternya guys. Itu mulut nggak ada yang lebih luas lagi tuh. Aduh, Ketawalah kalian ketawa Dia sebelum ditertawakan nanti. Karen, Jangan. Coba ditangani Nanti dulu pada Ibu zaman saya Karolin yang ini. ketawa. Bentar begini Bu, coba gini dulu Bu. Ini saudara-saudara saya ya, guru-guru saya perlu kopi, perlu istirahat. Begini Ibu, ini Pak Karen saya tanya dulu Bu ya, sabar ya. Pak Karen kalau boleh tahu Tuhan Pak Karen ada berapa Pak Karen? Ada dua lah. Pak Karen agamanya apa sih? Pak Karen agamanya apa sih? Kristen. Kok Tuhannya ada? Berarti Kristen ini sebenarnya Tuhannya dua Pak Karen? Ya dua lah sebenarnya lah. Masa tiga, masa satu? Oke, satu siapa Pak Karen? Satu Allah Bapa, yang kedua Yesus Kristus. Roh Kudus gimana Roh Kudus, nasib Roh Kudus? Roh Kudus ya rohnya Bapa. Tuh, dengarkan. Jujur ini Pak Karen, karena ada dua tahta, ada dua tahta. Iya, di kitab Wahyu 22 ayat 3 ada dua tahta, tahta Allah dan tahta anak domba, tahta Yesus Kristus. Nggak ada tahta Roh Kudus. Apakah Roh Kudus ada melahirkan? Oh, jadi pantatnya cuma satu ya Yesus ya, bukan dua ya? Iya, pantatnya satu kalau Yesus. Kalau Tuhannya satu berarti Yesus pantatnya dua. Nah, gimana itu? Gimana itu? Masa Yesus sendiri yang duduk dua tahta? Aduh, Gimana? Pak Karen. ini adu domba terus ini. Abuya, saya kena Tertawalah tombak dan kemarin hinalah. ini bisa. Terima kasih atas hinaan kalian. Terima kasih atas tertawaan kalian. Terima kasih. Bukan gitu Bu, gini Bu. Kalau Ibu Terima kasih. Pak Karen izin Terima kasih Pak saya Karen. memberkati Saya tanya dulu kalian. ibunya. Saya tanya dulu ibunya. Ibu yang Terima terkasih. kasih saya mengasihi kalian. Bentar, Tidak saya Ibu, tidak Ibu. membenci kalian. Ibu Kristen yang santun, Bujur baik melala. hati ya. Coba saya bertanya sama Ibu ya. Dari tadi saya diam gitu kan. Ibu sebagai seorang Kristen, Tuhan Ibu ada berapa Ibu? Buka dulu mute-nya Bu. satu pasti. Satu lah. Siapa Mana ada yang dua satu? Tuhan? Enggak, siapa yang satu itu Ibu? Yesus Kristus. Bapak berarti bukan Tuhan ya? Bapa dan anak adalah satu. Salah Pak Karen salah ini ya. Gimana sih Pak Karen Pak? Kalau begitu nggak benar, pertanyaannya Pak Karen, mah. gampang begini Abu ya, kalau mau tanya orang yang Tuhannya satu. Siapa yang potong kontol Tuhan di kitab Lukas? Stop. Jangan kayak gitu. Aduh, sekalian orang Apa, yang potong apa? kontol Tuhan. Aduh, Pak Karen, nggak usah bilang kayak gitu Pak Karen. Ya, bilang aja kemaluan kalau Burung, Pak. Dewa tidak setuju kayak gitu ya. Tidak setuju Di Pak Karen kitab bilang kayak gitu. Lukas hari ke-8 Yesus disunat. Nah, manusia apa yang hebat banget bisa kontol Jorok pencipta lah langit kamu dan jorok. bumi? Oh, kok jorok gimana sih? Emang Yesus nggak punya kontol ya? Pak Karen, woi. Pak Karen, Kemaluan, woi. Pak, kelamin atau burung lah. Orang begini sadar. turunkan Pak Karen. Abuya, turunkan Abuya, turunkan. Aduh, Pak Karen. diperhalus aja bahasanya Pak Karen. Bahasanya diperhalus aja Pak Karen. Dia Kristen Bu ya, dia Kristen ya. Kami tidak setuju dia bilang kayak gitu ya, terlalu vulgar itu bahasanya. Walaupun di Bible itu sebenarnya vulgar semua. Seperti halnya contoh Tuhan Ibu hobinya membuka celana dalam, memperlihatkan aurat. Itu ajaran vulgar. agama kalian. Lah, dia itu Kristen. Karen itu Kristen, enak aja. Dia karismatik. Bukan Dia itu, karismatik, dia itu Kristen Islam. karismatik. Islam dia. Islam Kalau itu. dia Islam, gua nggak akan turunin dia, woi. Gua nggak akan turunin dia. Katanya saya punya fotonya dia. Dia jadi-jadian itu bukan Kristen dia tuh. Dia jadi-jadian itu. Gimana Kalau taikin dia lagi Islam, Pak nggak Karen? mungkin Taikin kamu lagi gimana ini? turunkan. Taikin lagi enggak? Boleh taikin lagi ya Bu ya, tapi jangan bilang kayak gitu lagi. Jangan Ya, bilang naik. kayak gitu lagi. Naikin lagi, tanya baik-baik dulu Kristen apa bukan gitu loh. Naikin aja. Perlu aku siapa dia? Mau agamanya apa? Enggak saya perlu. 1.000.000% Kristen, dia karismatik. Siapa yang sopan dia saya segani. Siapa yang jahat saya sentil. Coba ntar dulu, tanya dulu bentar. Pak Karen, Anda agamanya apa Pak Karen? Kenapa saya diturunkan Abu ya, orang bicara jujur baru. Bang Iya, Karen, Halus bahasanya Pak Karen. Bahasanya diperhalus Pak Karen. Bentar. Begini, yang lebih Saya tanya sopan dulu apa Pak sih, Karen, Pak? ntar dulu ditanya baik-baik dulu Pak Karen agamanya apa dulu, jawab dulu ini baru lanjut. Pak Karen agamanya apa? Saya agamanya 1000% Kristen karismatik.
Oke, itu ya udah Kristen dia Bu Caroline. Dengar sendiri tahu? Dia itu pendusta itu. Dia ketika dia berbuat jahat, dia bukan pengikut Kristus. Dia pengikut iblis itu. Mengikut iblis. Berarti kitab Wahyu itu kitabnya iblis. Kan saya ikut kitab Wahyu. Gimana dong? Tapi bahasanya yang terlalu vulgar ya Pak Karennya. Bang Karen, cobalah pahami ya. Kami di sini menghormati loh. Dewa menghormati Bang Karen. Ya Bang Karen ya? Ya Bang Karen. Jangan bilang itu lagi ya. Jangan vulgar ya. Baik, siap Bang Karen, makasih banyak ya. Silakan lanjut Bang Karen. Ya biar bibirnya sama lah. Ya. Pak Karen, coba edukasi Carolina itu loh. Kenapa meragukan Anda sebagai Kristen Pak Karen? Ya. Saya Ibu Carolina Kristen karismatik ya. Jadi saya bukan pro setan atau katolog, apalagi adventure, bukan ya. Saya mau mengajarkan kebenaran yang tertulis, bukan kebenaran yang dibuat-buat biar dapat perpuluhan duit banyak. Ya. Saya enggak Coba cari biar jemaat. netizennya yakin Pak Karen, biar netizen yakin di rumah Pak Karen kan ada salib tuh di belakang bangku. Nah, tunjukkan kalau kita salibnya. salib dibikin kayu bakar, bro. Nggak ada, kita karismatik nggak pakai salib. Karena buat kami orang karismatik Betul, ada kayu namanya salib. gambar salib itu ada spirit, ada jinnya. Begitu loh. Tapi Pak Karen masih ada gereja toh Pak? Saya sebulan sekali baru gereja. Kalau tidak setiap hari, kan Yesus setahun sekali gereja. Gereja apa namanya Pak? Saya Ya. gerejanya untuk sekarang di ini GBI. Oh GBI. Gimana dong, Bu Caroline? Ya. Percaya tuh Bu Caroline dia Kristen? Jangan biar Ibu Caroline tidak jijik, masa suruh pakai apa filter tadi, nanti Ibu Caroline jijik lagi. Biar Ibu Caroline inilah. Kayaknya cocok ini, sejodoh ini kayaknya nih. Nggak mau saya yang tidak. Kenapa Pak? Saya senang yang bungkus. Rambutnya terurai itu. Rambutnya terurai Pak. Rambutnya kayak itu, kayak rambut jagung. Waduh. Enggak gini, Daeng izin sedikit. Pak Karen gini ya, Ibu Caroline ini kan ketika dikasih pemahaman oleh kami Muslim itu, meskipun data ditunjukin, dia selalu bilang kalian tidak punya Roh Kudus karena kalian Muslim. Nah kan ini Pak Karen Kristen nih. Nah, Pak Karen mengakui nggak bahwa di dalam diri Pak Karen ada Roh Kudus? Ya kalau orang karismatik rata-rata punya Roh Kudus. Kalau prosetan sama Katolik sama Advent nggak ada. Kok ada pro apa tadi? Sedikit dari Abu Dewa ya. coba ya. Pak Karen, Abu ya. Pak Karen, Abu ya. sedikit dari Dewa. Pak Karen ini kan Abu ya, sekali saya ngomong. Sebentar. Pak Karen ini kan berpengalaman soal perempuan. Kira-kira Bu Caroline ini bau nggak? Kira-kira menurut Pak Karen? Bau nggak? Iya, nggak bau sih kalau dia berbibir Nggak bau, ya? merah begitu. Abu ya. Tapi Sekarang saya mohon maaf Ibu Caroline. Ibu Caroline kok rambutnya kayak itu, rambut jagung. semua di tolong. Enggak begini, gimana kalau dikasih pemahaman sama Pak Karen, kan dia sesama dia Kristen juga. Coba Ibu Caroline ajar saya lah tentang kekristenan yang benar, coba. Pakai data ya, saya bawa data juga nanti. Kekristenan yang benar adalah sama seperti karakter Yesus Kristus. Barang siapa? Nah, Abu ya, diamkan dulu dia. Kata Yesus tadi, siapa yang memanggil aku Tuhan, aku sudah melakukan mujizat katanya. Tapi Tuhan Yesus bilang, nyalah kamu pembuat kejahatan. Nah, orang-orang seperti inilah. Ya. Katanya pengikut Yesus, tapi omongannya masih kotor. Itu bukan pengikut Yesus. Jelas. Di mana Kata di Yesus, situ ditulis begitu? ada di ayatnya dia di mana Yesus sendiri mengatakan ketika dia berkata pengikut Yesus, tetapi dia masih dalam berbuat kejahatan, dalam kejahatan, hidup dalam kedosa, dia bukan pengikut Yesus tetapi dia pengikut iblis.
Oke, Nah, sekarang saya jelas. balas lagi sama ibu, bisa? Dan jelas Sebentar dulu, dari kan buahnya ibu lah bawa narasi Yesus. dari buahnya lah kamu mengenalnya katanya. Nah, dari Oh, buahnya. iya. Mana mungkin orang yang baik itu adalah pengikut Yesus? Mana mungkin orang yang jahat dan berkata kotor itu pengikut Yesus? Bukan. Itu nggak ada ajaran Tuhan Yesus. Oh, jadi Yesus Ajaran nggak pernah Tuhan ucapkan Yesus, kata kotor menurut Tuhan ibu? Yesus itu mengajarkan tentang kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, Ah, buah-buah roh. buah-buah roh apa buah-buah dada nih? Kan kotor otaknya kan, itu bukan pengikut Yesus, itu dia iblis. Oke, karena kau bicara kata-kata kotor, sekarang saya buka. Coba kau buka kitab ya. Yesus mengatakan perempuan Samaria itu anjing. Jangan roti disiapkan buat anak, bukan buat anjing. Sama orang Yahudi, Yesus mengatakan, hai kalian keturunan ular beludak, apakah itu tidak kotor? Saya meneladani Yesus loh. Gimana dong? Yesus mengatai perempuan Samaria yang udah sakit pendarahan dikatai anjing lagi. Kira-kira menurut kau itu perkataan bersih apa perkataan kotor? Ayo ibu buktikan ibu ini bahwa ibu ini paham biblos. Ayo bu. Ya siapa Ayo. nih yang diilhami Roh Kudus? Silakan siapa ini? Saya tidak dengerin kata-katanya tadi. Saya sudah mute tadi. Saya, Yesus mengatakan kepada berikan bicaranya. perempuan yang sakit pendarahan itu, dia mengatakan bahwa roti itu dikasih buat anak, bukan buat anjing. Jadi perempuan Samaria itu dikatakan anjing sama Yesus. Apakah itu perkataan bersih atau perkataan kotor? Itu perumpamaan namanya, bukan Oke, kayak kau di itu kitab lain kotak-kotaknya. Yesus mengatakan jika engkau tidak bisa membenci bapak ibu. Bu ya, saya tidak mau Engkau tidak layak di hadapan. berbicara dengan orang ini, dan saya bilang, di sini saya berkata, bertobatlah sebelum kerajaan Tuhan Yesus datang dan berilah dirimu dibaptis. Dan terima kasih buat di sini semuanya. Saya mohon maaf Oh, saya sudah perkataan yang dibaptis, ibu dibaptis pakai apa ini? berkata-kata salah. Saya mohon maaf jika ada yang menyakiti hati kalian. Mohon maaf ya. Saya undur diri dulu dan terima kasih. Jangan sok kudus. Ibu baca lagi biblosnya ya ibu ya. Terima kasih ibu baca lagi biblosnya ya. Pak Karen Baca sih baik-baik. terlalu vulgar. Gimana sih Pak Karen ini? Ngomong sama perempuan aja vulgarnya minta ampun. Nah, dijepat sama saya Pak Karen. Resikonya kalau dibilang Yesus satu-satunya Tuhan ya begitu Abu ya. Gimana sih? Masa di bapak dibuang? Enggak, jangan vulgar, terlalu vulgar juga kagak enak Pak Karen. Gimana sih? Yang kemarin yang naik lagi Abu ya. Iya nih saya coba. Tapi serius loh Pak Karen. Kok Pak Karen ini agak lain dari yang lain pemahamannya, agak bingung Ya, gua. saya agak lain karena saya yang tertulis Abu ya. Kalau nggak tertulis ngapain tak ikuti? Oke, saya sapa dulu Mr. Ben. Mr. Ben Muslim apa Kristen, Bro? Assalamualaikum, Muslim bang. Oke, siap. Abangku, nggak apa-apa di bawah dulu ya, biar berlanjut dulu. Afwan ya. Iya siap. Oke, sehat-sehat abangku ya. Oke. Masya Allah, siap. Abangku, assalamualaikum. Aduh, berserak. Nah, Pak Huta Galung, Pak Richard, semuanya pada mundur, gak mau naik kalau ada Pak Karen. Heran gua. Dia heran gua. Heran. Ada nih Pak Huta Galung, ada Pak Huta Galung, ada Pak. Ya maklum lah. Nih Pak Huta Galung, selamat sore Pak Huta Galung. Selamat sore, brother. Oke, Pak Huta Galung gimana kabarnya? Sehat? Bentar dulu Pak Karen, bentar. Pak Huta Galung gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bang. Oke, Sehat. semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. 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 Ya, Pak Huta Galung, gimana? Sekarang Anda ini posisi Kristen yang Tuhannya ada berapa? 1, 2, apa 3 Tuhan Pak Huta Galung? Tuhannya satu, Bang. Satu, Pak Karen ini beda dari gimana sih? Satu, lanjut. Tuhan satu. Disabilitas dong. Berarti pantatnya Yesus ada 2 Pak Huta Galung atau apa satu ini? Ya, sebagaimana anatomi manusia sama, Bang. Sama. Satu. Anatominya Coba kan sama. Pak Huta Galung baca Wahyu 22 ayat 3, coba baca. Bacalah. Dalam teori hukum siapa yang mendalilkan dia yang membaca. Tadi, oke, di situ dikatakan bahwa tidak akan ada lagi laknat tata Allah dan ada pemisahan dan tata anak domba. Ada berapa tahta di situ Pak Huta Galung?
tata anak domba, tata anak Allah. Ya. Kalau kita baca letter let itu 2 tahta. Ah ya. Kalau dibaca tidak letterlet berarti 1 pantat. Betul. 1 pantat bisa. Ya, ya. Kalau sudah letterlet 1 pantat berarti kan. Tapi kalau baca secara letterlet 2 tahta, begitu. Kan begitu. Kemasian dong Yesus berarti. Pantatnya ada 2. Itu gimana Jadi maksud ini, Bang. penjelasannya? Alkitab. Waduh, bentar Bang, sebentar. Abang dulu nih, Bang. Penjelasannya Bapak bagaimana kalau begitu? Sebentar Bang, sebentar, tunggu selesai dulu ini. Kita hormati Bang. Abang dulu lah, aku stop dulu. Oh iya ya, bunyi masjid, iya ya. Wah, dia dekat masjid ya. Di sini juga lagi adzan ya. Saya mute dulu ya. Ini luar biasa Pak Hiu Tagalung menghormati adzan. Lanjut. Keren. Lanjut. Saya rubah filter lah biar serupa dan segambar dengan Pak Huta Galung. Kalau tadi kan segambar dan serupa dengan ibu itu. Saya juga kadang bisa berubah wujud. Kadang wujud yang bicara, kadang enggak begitu. Kadang nanti saya bikin pakai filter 2 pantat nanti sebentar. Mirip. Masa saya mirip Taipudin? Taipudin agak lebar bibirnya. Saya enggak lebar banget kalau ada aja. Saya kena tombak kemarin Abuya. Tapi ngomong-ngomong mukanya Karen ini kayak Saripudin ya. Gimana? Kenapa sih ditampilin begitu-begitu Pak? Yang standar aja Pak wayangnya Pak Karen. Yang standar aja. Saya ngikuti dengan teman pembicara saya. Kalau dia berupa manusia, saya jadi manusia. Kalau dia berupa hewan, saya berupa hewan. Begitu loh. Udah jadi manusia aja Pak, jadi manusia aja dulu. Jangan, nanti banyak yang naksir di bawah. Istri saya 4 janda. Nanti ada yang janda naksir gimana? Siapa yang tanggung jawab, ayo? Istri Anda 4 janda, gimana sih orang janda kok punya suami? Boleh lah. Jadi menurut Pak Karen ini Tuhan yang sebenarnya yang mana Pak Karen? Ya Tuhan yang sebenarnya pencipta langit dan bumi ya itu Allah Bapa. Bukan Yesus. Yesus bukan. Yesus Kristus kan diangkat sama Paulus botak gondrong samping. Loh diangkat jadi apa Pak? Diangkat jadi Tuhan. Oh jadi Anda nggak setuju kalau Yesus itu Tuhan? Ya enggak lah, masa di mana Yesus ada menciptakan langit dan bumi? Enggak ada di kitab Kejadian nama Yesus Kristus. Waduh. Kalau begini Pak Karen banyak musuh ini. Oh biar. Apa dimusuhin? Tadinya Bang Andi mau nyerang Pak Karen nggak jadi. daripada ngikuti para goblok-goblok nih, ngapain? Jangan terlalu kencang Pak bahasanya, nanti kena ini. Terkena banned lagi akunmu Karen. Oke Bang. Ya silakan Pak. Yang satu ini Bang. siapa namanya SHT ini? Oke. Ya. Tagalog ya. Oke Bang, jadi di dalam saudaraku, dalam Alkitab kami itu ajaib Bang. Jadi Allah yang bukan 3 dimensi coba dinarasikan dalam sebuah kitab yang ditulis oleh manusia yang ber3 dimensi, sehingga susah untuk menyatakan Allah yang bukan 3 dimensi, maka perlu personifikasi. Nah, itu cari culit. Maka ketika kita
Ketika Terus ke kita bawah. membaca seolah-olah itu 3 dimensi, padahal hakikatnya tidak. Contoh, di dalam diri saya ada roh, ada tubuh, ada jiwa. Kalau kita narasikan secara letterlet, harusnya ada 3 kursi dong, 3 pantat. Tapi nyatanya saya di alam 3 dimensi memerlukan 1 pantat saja. Walau di dalam saya ada keesaan, singular yang plural. Kurang lebih demikian memahaminya abangku. Tetapi lagi-lagi aku tidak mau mengakui Yesus itu Tuhan, gak apa-apa. Sebetulnya begini, abad begini, keempatnya begini, Yesus, begini. Yesus dipaksa Allah, Bang. Ya, Jadi sebentar untuk dulu. syarat selamat enggak mengakui Yesus Allah kok, Bang. Tapi cukup kau terima dia majikanmu, itu yang benar, brother. Oh Silakan, Bang. iya, Begitu. saya menghormati Yesus lebih tinggi sedikit daripada Presiden Prabowo. Tapi saya tidak menghormati langit dan bumi karena di dalam kitab Kejadian tidak ada nama Yesus Kristus. Yesus Kristus itu artinya manusia yang diurapi. Siapa yang mengurapi pencipta langit dan bumi? Tidak ada. Dia manusia biasa yang memiliki firman sesuai Yohanes 1 dan Wahyu 1 ayat 8. Begitu loh, bro. Jadi kalau dibilang Yesus Kristus pencipta langit dan bumi, satu-satunya Tuhan, ya kalian harus bertanggung jawab, memberikan bukti siapa manusia yang berani potong kemaluannya, gitu loh. Kok ada manusia bisa potong kemaluan Tuhan? Aja Pak, disunat bukan dipotong, disunat. Ya sama dipotong, disunat, ya apa bedanya, Handi? Andi ini ada lagi ngurang. Kalau dipotong kan kepotong Pak, kalau disunat dikit doang yang keluar gitu loh. Iya kan, intinya kan dipotong itu. Emang kalau disunat itu cuma diceplok begitu, cuma disulot begitu. Kulupnya Kan doang yang enggak. keluar Pak, kalau dipotong itu hilang sepotong gitu loh. Bang Oh, Karen. ya iya memang hilang sepotong Saya lagi. ujungnya. Aduh. Masa hilang semua gimana sih? Bang Karen, sebelum Nah, saya lanjut. lanjut ganti dulu filternya. Soalnya aku berpikir berhadapan dengan Saifuddin Ibrahim. Apalah. Kan? Gue bilang apa tadi? Mirip Saifuddin. Gak percaya kan? Ya saya gantilah Tagalog lah. Pak, yang normal aja Pak. Nah, si Udin datang Normal ini. saja ya. Iya normal aja Pak. Ya, normal ya. Sebentar lah. Teman-teman, sambil Udah gue ditap bilang nih, tadi saudara. mirip Saifuddin. Iwan Pila, tap layarnya Oke, Iwan sambil Pila. nunggu Aduh, Bang Karen. 19K ini nggak naik angkanya. No, kalau begini masih bisa tidak? Janganlah Pak, nggak bagus lah itu. Bikin Pusing kepala Pak. pusing orang, woi. Pusing orang, Bang, kalau Pusing gitu, kepala Pak, ya normal aja. Normal. Iya Pak. Bang. Tak. Tahu malu dia menunjukkan jati dirinya. Wah, ya ini. Tapi ini hostnya Kalau kayak bisa ini. mah saya nggak enak, takutnya ada yang kejanda kesangsang di bawah. Aman Pak, aman. Ya kan, Normal. mohon maaf ya ibu ya, Normal yang di ternyata bawah ganteng abang ini. Di sini lagi membahas agama bukan membahas rumah tangga. Silakan Mutagalung. Lanjut. Oke Bang, jadi sejak kapan Yesus, walaupun saya percaya dia itu esensinya Allah, tetapi untuk syarat keselamatan, disclaimer, sejak kapan Yesus dipaksa Allah? Itu sejak abad ketiga, keempat. Nah disitulah terjadi kontekstualisasi. Abad ketiga orang-orang dipengaruhi oleh filosofi. Tentu dibutuhkan penjelasan-penjelasan instrumen yang bersifat filosofi. Lahirlah Trinitas dan seterusnya. Tetapi lagi-lagi untuk syarat keselamatan nggak perlu mengakui Yesus Allah kok. Cukup kau jadikan dia majikanmu, itu yang benar. Untuk apa? Kau teladani kasihnya, bukan kau teladani hal-hal lahiriahnya. Begitu Bang, itu dulu Bang. Oke, sebelum ditanggapi Silakan. Pak Karen izin, Pak Karen saya izin sholat asar ya. Pak Karen saya mohon kerjasamanya. Berharap Pak Karen kata-kata yang kotornya dikurang-kurangi ya. Dipilter Oke. ya. Ya, ya. Oh, dipilter lanjut Pak Karen lanjut. Siap. Ya soalnya saya meneladani Yesus, Abuya. Ya, oke. Begini Pak Utagalung, kan tadi Pak Utagalung katakan satu, Yesus satu-satunya. Ya sementara saya baca Alkitab enggak. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 55, di situ Stefanus penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit melihat Yesus atau anak manusia itu berdiri di samping kanan. Kalau penerjemahan lama dibilang duduk di samping kanan. Berarti ada dua dong, bukan satu. Gimana dong itu? Di kitab Wahyu ada dua tata, di kitab Kisah Para Rasul ada dua sosok. Kok tiba-tiba zaman now ini jadi satu? Itu kira-kira bagaimana itu aplikasinya? Pertanggungjawabannya ini. Apakah Alkitab ngibul atau Pak Hutagalung yang ngibul di sini? Nah, silakan Pak Hutagalung.
Oke Bangku. Terima kasih Bang Karen. Jadi saya tadi sudah katakan, karena begitu susahnya merepresentasikan, mengaplikasikan Allah yang bukan 3 dimensi, dibutuhkan personifikasi. Akibatnya orang salah memahami, tetapi lagi-lagi tidak apa-apa. Selama engkau meneladani apa sih? Yang diladani kasihnya, mengasihi, mengampuni, memberkati, itu yang utama. Makanya tentang sebelah kanan, banyak metafora di situ. Sebelah kanan artinya apa, orang yang dihargain bisa, orang yang mempunyai otoritas itu bisa. Tapi lagi-lagi sesuatu yang merujuk kepada dia itu bukan tentang 3 dimensi, panjang lebar ruang, bukan. Itu tentang sesuatu yang bukan 3 dimensi. Tetapi kan kata-kata kita terbatas, Bang. Kata-kata kita selalu akan bermuatan 3 dimensi tentang dia yang adalah roh. Roh itu bukan 3 dimensi, tidak terikat ruang dan waktu. Itu susahnya, Bangku. Tapi lagi-lagi Yesus memberi penyederhanaan. Bukan tentang rumusan-rumusan tentang dia, bukan. Kau teladani dia. Apa kata Yesus? Ketika aku lapar, apa kau kasih makan? Ketika aku seorang diri, apa kau kasih tumpangan? Seputar tentang about love, Bang. About love, hanya itu doang, Bang, tentang Yesus. Makanya meneladani Yesus melakukan perintah-perintah kasihnya. Karena perintah kasih Yesus yang sempurna. Contoh, humanisme mengajarkan kasih, betul. Tetapi humanisme boleh laki-laki kawin dengan laki-laki. Standar Yesus laki-laki kawin dengan laki-laki dicampakkan keluar dari kerajaan. Begitu Bang, silakan Bang. Saya kalau yang sampean yang apa Lai katakan itu saya udah mengerti, tidak perlu diajar. Yang saya mau bantah yang Lai katakan tadi satu Tuhan, Yesus Kristus. Sementara di kitab Yohanes 4 ayat 24 Yesus mengatakan Allah itu roh. Kita akan menyembah Bapa itu di dalam roh dan kebenaran. Tidak ada di situ Yesus mengatakan suatu waktu nanti kalian akan menyembah Yesus Kristus di dalam roh dan kebenaran. Tidak ada. Menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah. Allah itu roh. Sementara Yesus itu bukan roh. Dia daging seperti saya. Punya nonot. Punya pisang. Gitu loh. Dia makan minum, nete, dilahirkan. Begitu. Maka Yesus di situ mengatakan bahwa Allah kita itu roh, bukan daging. Tidak makan minum berak kencing, enggak. Allah itu tidak makan minum berak kencing. Kalau Allah itu makan minum berak kencing, mati kita. Tainya Tuhan itu besar. Karena di kitab Yesaya dikatakan, rumah apa yang akan engkau bangun, hai Daud? Langit ini tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Kira-kira kencing dan tainya sebesar apa itu kira-kira? Paham tidak Pak Utagalung? Jadi Tuhan yang besar itu jangan disamakan dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu kecil. Maka Yesus mengatakan aku hamba. Banyak di kitab Matius sampai Yohanes Yesus selalu mengatakan hamba, utusan. Kita tidak bisa buang perkataan Yesus. Kalau kalian punya narasi begini, kalian mengatakan Yesus itu penipu, ngibul. Begitu loh. Ya saya tidak setuju kalau kalian katakan satu. Kalau kalian katakan satu berarti pencipta langit dan bumi Yesus Kristus. Sementara di kitab Kejadian tidak ada data Yesus Kristus, nggak ada. Yesus Kristus itu nanti ada karena ada Maria. Kalau tidak ada Maria nggak ada Yesus Kristus. Mau keluar dari mana Yesus Kristus kalau tidak ada Maria? Sementara Yesus Kristus nanti keluar karena ada Maria. Ada vaginanya Maria. Kalau tidak ada vaginanya Maria nggak ada Yesus Kristus. Paham? Ya, jadi jangan dibodoh-bodohi lah kita lah. Orang-orang Kristen ini kebanyakan dibodoh-bodohi. Udah dibodoh-bodohi, dimintai duit, lagi iuran lagi tiap bulan 10%. Lebih mahal daripada pajak negara. Oke Bang, aku jawab dulu yang typing. Bukan nggak mau buka cam brother. Saya punya beberapa akun. Saya selalu sopan, selalu santun berdiskusi. Nggak tahu saya kenapa kok dilapor akun saya. Hanya karena beda persepsi, beda paradigma saya dilapor. Jadi ini akun saya belum bisa buka on cam ya teman-teman sabar. Kita baru habis kena tombak juga. Tahu saya juga mau ini. Jadi nggak bisa dibuka kamera saya itu maksud saya kepada yang typing teman-teman. Membantai itu saja saudara apa alumnya. Kau bernarasi satu Tuhan, sementara di Alkitab tidak ada satu Tuhan. Kalau cuma satu Tuhan berarti Wahyu semua ya. Karena kalau kita baca di Wahyu 5 ayat 6, Yesus Kristus itu serupa seekor anak domba.
bertanduk 7, bermata 7. Apakah Allah yang kita sembah adalah seekor anak domba? Kayak siluman berarti dong. Pencipta saya itu segambar dan serupa saya nih, ganteng begini. Bukan seekor anak domba yang bertanduk 7. Bangga. Janganlah diserupa-serupakan. Singkat-singkat, metafora. Oke, sedikit. Akhirnya tersesat semua orang Kristen kalau kayak begitu. Jadi oke Bang. Jadi kata Tuhan yang merujuk kepada Yesus itu artinya tetap sama, konsisten Bang.